وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Yang pertama bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat terakhir bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat teriring salam kalau kita haturkan kepada teladan kita semua, pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat berpesan khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Tak terasa hari ini kita berada di Jumat terakhir dari bulan yang penuh mulia ini. Jumat depan kita sudah masuk berada di bulan Syawal. Jumat ini Jumat wada'a, Jumat perpisahan kita pada bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang setiap amal ibadah kita Allah lipat gandakan. Bulan kebaikan, bulan taubat, dan bulan tarkil ma'asi, bulan kita menjauhkan daripada seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Jamaah yang berbahagia, sudah hampir 25 hari kita ditemani dengan bulan yang sangat mulia. Pertanyaannya, apa yang sudah kita dapatkan berteman dengan bulan yang mulia ini? Apa yang sudah kita dapatkan ketika Allah memberikan kita hidup di bulan yang penuh mulia ini? Apakah kita semakin dekat kepada Allah? Apakah semakin jauh kepada Allah? Apakah Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan sudah kita baca, sudah kita telaah, sudah kita renungkan, dan kita sudah khatamkan di bulan yang mulia? Apakah qiyamul lail, salat tarawih, tahajud, tasbih, hajat sudah menjadi hiasan-hiasan malam kita di malam-malam yang penuh berkah? Pertanyaan ini harus ada di dalam setiap diri kita. Sebelum Ramadan terasa berat tubuh kita datang ke masjid Allah. Sebelum datang Ramadan jauh kita daripada Al-Quran. Jarang kita datang ke masjid di setiap malam. Di bulan Ramadan, subhanallah, penyakit-penyakit tubuh kita hilang semuanya. Penyakit amradul qulub di hati kita bersih semuanya. Yang tadi kagak pernah baca Quran, di Ramadan kita membaca Al-Quran. Yang tadinya di Ramadan, yang tadinya di luar bulan Ramadan tidak pernah mendengarkan Al-Quran, di Ramadan ada tadarus Al-Quran. Yang tadinya di luar bulan Ramadan kita jarang
dengan berkah Ramadan kita datang ke masjid. Bahkan kita menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail. Jamaah yang berbahagia, kalau hal itu kita lakukan, ditambah lagi ada sedekah-sedekah di bulan Ramadan. Rasul mengatakan amal yang paling baik, amal yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Kebaikan kita lakukan terus-menerus sampai hari ini, dan setiap kita ingin mendapatkan malam yang penuh dengan keberkahan, malam mulia, malam Lailatul Qadar. Jamaah berbahagia, sebentar lagi bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita semuanya. Jangan sia-siakan al-baqiyat ayyam Ramadan, hari-hari tersisa daripada bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita hidupkan sebagaimana baginda Rasulullah SAW di 10 hari terakhir. Beliau ahya lailahu, menghidupkan seluruh malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga-keluarganya, wa shadda mi'zarahu, di bahasa kinayah, ibadahnya semakin rajin, ibadahnya semakin giat. Diceritakan baginda Rasul di awal Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan, yukhallitu bainan laili wal qiyam. Terkadang Nabi ada tidurnya, kadang Nabi ada bangunnya. Tetapi memasuki 10 hari terakhir Ramadan, diriwayatkan mata Nabi belum pernah terpejam. Nabi tidak pernah tidur. Nabi tinggalkan istrinya untuk beriktikaf, semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan yang kuat untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Jamaah yang berbahagia, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Malam Allah turunkannya Al-Quran, malam Allah turunkan malaikat dan seluruh kekuatannya dipimpin oleh jenderal para malaikat Jibril alaihissalam. Malam ketenangan, semua dijaga, dipelihara, rasa semuanya tenang, tentram, tidak ada kejahatan dan hal-hal yang membuat pikiran dan hati kita terusik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan begitu besarnya. Pintu langit Allah buka, mengabulkan semua doa-doa kita. Pintu neraka Allah tutup, agar nilai-nilai negatif dari diri kita tertahan. Perbanyak melaksanakan amal-amal saleh di bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan." Seandainya manusia mengetahui apa hakikatnya, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, keberkahan, kebaikan, pahala yang berlipat ganda, ada malam Lailatul Qadar, dan tamanna ummati an takuna sanata kulluha Ramadan. Pasti katanya, umatku akan berangan-angan, akan senantiasa berdoa kepada Allah dalam 1 tahun ini semuanya berisi bulan Ramadan. Oleh karenanya, dari mimbar yang sangat mulia ini saya mengaji Al-Quran yang sudah kita baca di bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan. Kita teruskan lagi ba'da Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca di Ramadan Al-Quran yang sama yang Allah turunkan yang akan kita baca di luar bulan Ramadan. Sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan kita tinggalkan ba'da Ramadan.
harus kita lanjutkan, karena amal-amal soleh yang kita lakukan di luar bulan Ramadan adalah juga sama sebagai amal pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah sama Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Masjid yang hari ini kita berada di dalamnya, dan hampir setiap hari kita datang ke masjid untuk tarawih, untuk 5 waktu, untuk qiyamul lail, adalah masjid yang sama, baitun min buyutillah, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin bahagia, jangan tinggalkan masjid, merapatlah ke masjid, mendekatlah ke masjid, isi masjid dan makmurkan masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Inna buyuti fil ardi al-masajid." Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Wa zuwari fiha amma, dan orang-orang yang mengunjungiku di rumahku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Bahkan dalam sebuah hadis berikutnya, Rasul juga memberikan motivasi kepada kita semuanya. Al-masajidu buyutullah, masjid-masjid adalah rumah-rumahnya Allah. Wal mu'minuna zuwar, dan orang adalah orang-orang yang mengunjungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqqun 'ala Allah wa haqqun 'ala al-mazur ay yu'tina zahirahu, dan hak atas Allah, atas orang yang dikunjungi, dia akan memuliakan orang-orang yang mengunjungi. Jamaah yang berbahagia, terakhir saya tutup dengan sebuah hadis baginda Rasul yang mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata baitan min buyutillah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian sengaja datang ke rumah-rumahnya Allah, apakah itu masjid, mushola di samping rumah kita, surau di samping rumah kita, baik dan buyutillah. Apa hikmahnya? Langkah pertama kaki kita yang kanan, ya khuttu khati'atan, akan membersihkan semua dosa-dosa kita. Wal akhar, dan langkah yang sebelah kiri, yarfa'u darajatan, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rumahnya jauh dari masjid, bersyukur. Kalau setiap kita melangkah, dihapuskan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, kita semuanya diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai derajat la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.